Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang sudah sampai pada hari ke-17 di bulan suci Ramadan. Di hari ke-17 ini kita harus terus meningkatkan iman kita agar sampai pada derajat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah sendiri ketika berbicara tentang puasa. Kawan-kawan Kanal 3, salah satu yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah kita memperbanyak doa. Doa adalah permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya. Itu disebut dengan permintaan. Biasanya permintaan lahir dari orang yang memiliki ketidakmampuan, tidak memiliki kemampuan, kepada pihak yang dianggap lebih kuat atau orang yang memiliki kemampuan. Kalau seorang bawahan meminta kepada atasan, itu disebut dengan permintaan karena bawahan minta kepada atas. Atau seorang anak meminta kepada orang tua. Karena itu di dalam doa harus ada frame yang kita ciptakan sendiri bahwa sesungguhnya kita adalah hamba-hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah dengan penuh kesombongan. Na'udzubillah. Sebaliknya kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita tidak memiliki kuasa apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa dengan segala macam kekurangan yang ada pada kita. Sementara zat yang kita minta sebaiknya adalah zat yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Jangan sampai pemahaman ini lari dari diri kita. Karena itulah kunci awal dari seseorang itu berdoa. Karena banyak orang misalkan mempertanyakan, kenapa saya dalam berdoa tidak dikabulkan oleh Allah? Tentu dalam sampai pada tingkat dikabulkan memiliki syarat-syarat. Nah, syarat-syarat itu diantaranya apa yang barusan saya sebutkan. Kepada kawan-kawan Kanal 3, siapa orang yang tidak ingin berdoa kepada Allah? Saya yakin semua pernah berdoa dan ingin terus berdoa. Pernahkah kita mendapatkan kesulitan dalam hidup? Pernahkah kita mengalami satu masalah yang berat? Pernahkah kita berada dalam posisi yang amat terdesak misalkan? Biasanya kalau hamba itu berada pada posisi sulit, posisi terdesak, posisi yang berat, seseorang itu baru tahu dirinya, ternyata diriku bukan siapa-siapa. Ternyata ilmu yang aku banggakan, kedudukan yang aku banggakan tidak bisa menyelesaikan masalah. Disitulah seorang hamba pasti akan lari dan datang kepada zat yang sebenar-benarnya yang maha kuasa. Doa orang yang terdesak itulah sesungguhnya yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita belum terdesak, belum merasa sulit, merasa mampu, merasa jumawa dan sebagainya dalam kehidupan ini, biasa doa kita pun akan setengah-setengah. Kita akan merasa mengatakan kita mampu kok. Nggak perlu berdoa selama kita mampu. Itu yang datang sesungguhnya dari setan. Setan membisikkan kepada kita hal-hal seperti itu tanpa kita sadari, akhirnya kita merasa ada rasa sombong di hati kita. Bahkan di saat sujud sekalipun, kesombongan itu masih belum juga pergi padahal kepala kita, dahi kita sudah disuruh untuk menyentuh pada tanah. Segitu rendahnya kepala yang paling mulia dari bagian tubuh ini harus berada pada titik terendah, yaitu ada di tanah. Toh demikian terkadang belum juga membuat kita sadar bahwa sungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Kawan-kawan Kanal 3, saya mengajak dalam kesempatan yang singkat ini. Karena Allah sendiri berkata,
Ammal yujibul mutarra idza da'a fayaksifu su. Dialah yang mengabulkan doa dari orang-orang yang mutar, orang-orang yang terdesak, orang-orang yang sulit, orang-orang yang sudah terpojok, tidak punya jalan keluar, dia mengabulkannya. Allah sudah dikatakan, dikarenakan kita yang sulit tadi, yang terpojok tadi, akhirnya dengan ketulusan kita akhirnya mampu untuk mengeluarkan hati kita yang keluar adalah kemurnian rintihan, kemurnian pengakuan akan ketidakmampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa motor, tanpa kondisi terdesak, ucapan-ucapan kita masih ada di dalamnya kesombongan-kesombongan dan keangkuhan-keangkuhan. Kesombongan dan keangkuhan itulah yang menjadikan doa kita berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin, kawan-kawan kanal 3, kita bersihkan hati kita dari merasa jumawa, merasa besar, merasa mampu, apalagi dalam ibadah-ibadah kita. Jangan sampai ada pikiran bahwa kita berada di atas segalanya, karena itu akan menghalangi Allah dekat dengan Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan kanal 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.